aku. Jadi setelah berpikir panjang aku mau datang ke sini sih Bu. Oke, makasih ya Ira sudah mau datang ke sini. Itu juga mewajarkan karena kan biasanya pikiran setiap siswa juga takut hal seperti itu. Tapi perlu kamu ketahui juga selama sesi konseling kita ngobrol ya kan, ngobrol santai, mencari solusi bersama. Di sini tuh ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan ke ibu juga nggak akan ceritakan ke orang lain, itu guru atau dengan teman-temanmu, bahkan ibu akan menjaga rahasia kamu dengan baik. Jadi kamu nggak perlu tahu soal itu. Nah, untuk kamu karena kita sudah menjadwalkan sesi ini, sebelumnya kan kamu juga berpikir masuk iya nggak ya buat datang ke Friska gitu kan. Tapi alhamdulillah kamu mau dan saya juga sudah ada waktu. Nah, bentar, kamu tadi kesini naik apa? Kalau aku jalan kaki sih Bu, soalnya rumahku dekat dari sini. Oke, berarti ya alhamdulillah ya dekat, bisa olahraga ya. Terus juga sehat kan, meskipun dekat sebenarnya kan kamu juga naik motor. Aku agak deg-degan sih Bu sebenarnya, karena ini kan aku baru pertama kali ya Bu. Jadi rumah itu kayak masih deg-degan gitu. Ya wajar kok. Biasanya kan apalagi guru BK kan kayak di Friska kan teman-teman kamu bilangnya kayak kalau dipanggil Bu Friska berarti ada hukuman, kalau itu ada masalah gitu kan. Nah, selain ibu juga ngurusin kadang untuk anak-anak dan sebagainya, ibu kan juga menerima konsultasi dari kamu dan teman-teman. Jadi iya wajar kan, apalagi teman-teman kamu biasanya kan kalau nggak Friska biasanya kalau nggak kena hukuman, kalau gitu apa kan, nggak apa-apa wajar. Karena kan biasanya kalau sesi konseling gini kan biasanya pertemuan pertama itu juga deg-degan gitu, saya baru pertama. Tapi nanti kalau pertemuan kedua, ketiga, mungkin kalau kita sempatkan lagi itu sudah merasa lebih nyaman. Biasanya seperti itu. Kalau sepengalaman teman-teman kamu yang lain, ada kakak kelas juga yang biasanya konsultasi sama ibu, jadi tenang aja, nggak usah deg-degan, santai aja. Ya Bu, sekarang aku udah merasa agak santai sih. Ternyata lumayan enak juga ya Bu kalau seperti ini. Iya enak, karena kan kita juga fokusnya cuma berdua, nggak ke distrak dengan yang lain-lain. Terus juga kamu nggak perlu malu, nggak ada teman-teman kamu juga. Nah, oh iya, kamu tadi sudah sarapan? Sudah sih Bu, tapi nggak tahu kenapa ya Bu, kayak akhir-akhir ini tuh aku jarang makan dulu Bu. Kalau nggak ya aku makan sedikit, tapi kadang aku juga makannya tuh sehari sekali. Nggak tahu kenapa kayak nggak langsung makan gitu sih. Oh, berarti kamu makan cuma sehari sekali doang? Iya. Ya kurang dong, emang kamu nggak lapar? Lapar sih Bu, tapi rasanya tuh kayak kalau makan kayak rasanya nggak enak gitu Bu. Nggak tahu kenapa ya. Iya, biasanya sih kalau orang nggak makan gitu banyak pikiran, overthinking, jadinya ujungnya nggak makan. Apalagi tapi kalau kamu sehari sekali makan, sedangkan hektik kita kan full day dari pagi sampai sore. Emang kamu kuat? Belum nanti kalau juga les juga. Kadang sih kalau udah malam atau sore itu lagi rasanya lebih semangat sih Bu. Tapi ya itu kalau makan itu ya kayak kurang nasi gitu loh, walaupun makannya ayam enak kan tetap kayak kurang nasi gitu loh. Oh iya, tadi emang banyak banget ya pikirannya sampai ke bawah nggak mau makan gitu. Nah kalau ibu boleh tahu nggak kepikiran mana apa sampai nggak mau makan? Akhir-akhir ini sih aku lagi banyak pikiran sih Bu. Apalagi kan ini waktu yang mau ujian ya Bu. Terus aku itu kalau malam ya Bu, kalau sebelum tidur aku tuh pasti overthinking. Entah itu aku overthinking soal teman, atau nanti aku overthinking soal nilai-nilai tugasku, nilai aku di kelas, atau biasanya aku itu sering banget overthinking soal nilai ujian Bu. Kayak nanti kalau nilai ujian jelek gimana, kalau nanti nggak naik kelas gimana, kalau teman-teman nggak mau berteman sama aku karena aku dianggap mereka bodoh gimana. Kayak aku tuh banyak banget yang dipikirin. Akhirnya kalau itu rasa kurang nyenyak, terus kurang tidur, kayak gitu sih Bu. Iya
terus waktu di kelas lemes, ngantuk, apalagi waktu les, waktu pulang sekolah itu aku udah sama sekali nggak bisa mikir ya karena kurang tidur itu tadi sih. Oke, jadi kelihatannya memang sangat melelahkan ya. Iya. Kalau sangat berpengaruh memang faktor tidur itu. Istirahat kita jika kalau kurang itu paginya kita nggak akan maksimal aktivitas dalam satu hari. Tadi kan pagi kamu dari apel lanjut ke pelajaran pagi sampai siang, terus nanti udah lagi sampai sore. Nah, itu kalau malamnya sendiri kamu tidurnya kebangun nggak? Iya, soalnya kayak baru tidur sebentar terus kebangun, terus ya nggak bisa tidur lagi, jadi sampai pagi saya nggak tidur lagi Bu. Oke, memang itu sangat berpengaruh kalau dari pikiran ke sinyal tubuh itu selalu nyambung. Nah, kalau kamu tadi bercerita tentang mimpi, kalau ibu boleh tahu dan boleh diceritakan mimpi tentang apa ya? Sering banget ya Bu, aku mimpi. Nah di mimpi aku itu kayak aku itu berada di ruangan besar gitu Bu, kayak aula sekolah kita. Nah di aula itu ada banyak teman-temanku, aku juga kenal sama mereka. Nah tapi rasanya di situ aku duduk paling belakang, terus di situ rasanya kayak aku nggak kenal sama sekali sama mereka, itu kayak semuanya diam, dan di situ rasanya aku takut, panik, tapi ya aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku cuma bisa duduk paling belakang terus diem, udah nggak bisa ngapa-ngapain, seringnya sih seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan, ini kita coba eksplorasi bersama ya Iva. Sebelum ini sudah kamu ceritakan ya beberapa awalan dari kamu. Jadi setelah kamu ceritakan nanti kita coba eksplorasi bersama, kita cari solusinya. Ibu juga bakal menemani kamu sampai selesai dan sampai benar-benar lega. Boleh dilanjutkan lagi, tapi gimana? Terus habis itu yang aku merasa sendiri duduk di paling belakang itu ya Bu, habis itu ada pengawas ujian masuk ke ruangan yang besar itu. Nah pengawas ujiannya kayak itu kayak membagi lembar surveinya itu loh ke siswa-siswanya. Nah pengawas ujian itu sampai ke aku Ibu, terus waktu kertasnya itu dikasih aku langsung panik Ibu, aku kaget banget. Waktu aku balik itu nggak ada tulisannya sama sekali. Nah di situ aku langsung panik banget, terus aku lihat lah di sekelilingku, terus teman-teman semua itu pada aman-aman aja, jadi mereka kayak ya udah kayak ngerjain, tahu jawabannya pasti benar, kayak mereka tuh yakin sama diri mereka sendiri. Nah di situ aku nggak bisa sama sekali ngapa-ngapain, jadi aku nggak bisa diam, dan akhirnya gara-gara aku nggak berani bertanya tadi, soalnya kayak kalau aku bertanya rasanya mulut aku tuh kayak gimana ya Bu, kayak terkunci gitu, kayak rambutku terkunci gitu. Nah akhirnya gara-gara mulut aku kayak terkunci gitu, aku cuma bisa diam, terus tiba-tiba bel waktu ujian telah selesai itu loh Bu, itu berbunyi, dan akhirnya aku nggak bisa nulis apa-apa, jadi ya itu kosong aja gitu. Oke, jadi setelah kayak beres gitu ya, tadi kamu sudah kamu menceritakan mimpi kamu kayak gitu, terus juga kamu merasa mulutnya Kayak membuku terkunci gitu. iya membaku terkunci, terus habis itu waktu ujiannya sudah selesai, tapi kertas kamu masih kosong. Lalu di situ perasaanmu bagaimana? Itu perasaan aku yang pertama sih malu sih Bu, jelas malu, kayak malu kalau teman-temanku nanti tahu nilai aku. Walaupun pasti kalau hasil ujiannya kan pasti dipajang di papan aman gitu kan Bu, nanti semuanya bisa lihat. Pertama sih aku malu kalau teman-temanku tahu kalau aku nggak bisa ngerjain. Terus yang kedua aku takut banget gitu, karena aku kayak takut gagal gitu nanti kalau nilai aku kosong, terus aku rankingnya turun, juaranya turun, atau kapan-kapan sampai aku nggak naik kelas, aku takut banget. Jadi
udah lihat reviewnya itu Serena langsung kayak bangga puas karena pencapaian dan ngerjain semuanya itu loh Bu. Dan itu aku lihat jelas dia tersenyum puas itu sih. Lalu kalau untuk ruangan dan nuansanya, kalau misalkan di dalam mimpi kamu, apakah kamu merasa perasaan yang berbeda itu? Nah ini banyak biasanya kan awal kan dingin ada AC terus cahayanya cukup terang gitu. Nah anehnya di mimpi aku ini nggak kayak gitu Bu. Jadi di mimpi aku ini aulanya itu terasa gelap, hangat, terus kayak pencahayaan kurang gitu loh Bu. Bahkan itu rasanya kayak kurang banget, kayak kotor. Terus disitu aku juga sesak nafas Bu. Jadi kayak seharusnya aulanya yang bersih, rapi, ada AC, tapi di situ malah suram, gelap, hangat, dan aku ambil sesak nafas di situ. Iya. Oke, ibu sudah paham. Nah, tadi kamu itu merasa sesak nafas, gitu kan ya, nggak nyaman. Lalu apakah kamu pernah mimpi seperti itu juga tapi di luar konteks ujian? Benar aku rasa sih pernah sih Bu, tapi gak paling sering soal ujian itu. Nah ini tuh mimpinya agak beda sih menurut aku. Aku di situ mimpi terlambat datang ujian. Nah pas aku masuk ke ruang ujiannya itu otomatis kan gara-gara aku terlambat itu akhirnya semua teman-teman aku lihat aku, semua pengawasnya di ruangan tersebut kan lihat aku ya Bu. Nah di situ aku rasanya malu sih, jelas aku malu. Di situ kayak aku panik banget gitu kayak nanti kalau waktu ujiannya nggak cukup gimana, aku terlambat. Nanti kalau teman-teman ucapnya aku anak yang nggak disiplin gimana, kalau guru-guru nganggapnya aku anak yang sering bolos, aku anak yang malas gimana. Itu sih Bu. Iya, bisa menangkap ya juga melalui semua yang sudah kamu ceritakan. Nah, saya dulu mau terima kasih kepada kamu karena sudah mau banyak ya kita kulik bersama mimpi-mimpi kamu, karena kan sebenarnya menggali sesuatu nggak nyaman kan susah. Nah, alhamdulillahnya kamu sudah bisa terbuka dan mau bercerita ke ibu juga ikut senang. Sebelum kita lanjut, ibu mau merefleksi apa yang ibu tangkap dari pandangan ibu melalui cerita yang sudah kamu ceritakan. Nah, jadi Iva, ini intinya itu sama, namun dengan benang merah yang intinya berbeda namun dengan benang merah yang sama. Jadi kalau ibu melihat kamu itu anaknya merasa takut, merasa overthinking dengan segala yang mau kamu lakukan, tapi di luar itu lingkungan kamu yang terus berjalan, teman-teman, lalu ada ini dan itu, kamu tidak bisa mengontrol, di luar kontrol kamu. Nah, sedangkan kamu sendiri tuh masih terus merasa takut. Menurut kamu gimana? Banget sih Bu, kayak aku itu harus merasa aku harus sempurna di hadapan mereka, padahal kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak aku berbuat salah sedikit aku langsung
itu nggak perlu. Cukup kamu sampaikan saja apa yang dibutuhkan kamu. Nah, oke, sudah siap? Siap sih Bu, aku mau mencoba. Oke, berarti sudah paham ya kayak yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk yang pertama, kertas ujian kosong dan ruangan terasa suram. Menurut kamu itu gimana? Nah, kalau kertas ujian kosong sih menurut aku itu lebih kayak aku udah belajar buat ujian, aku udah nyiapin jauh-jauh hari buat ujian, tapi saat ujian tiba, saat di ruangan ujian itu nggak tahu kenapa rasanya kayak semuanya itu kosong, kayak di otakku itu nggak ada yang aku pelajarin selama ini tuh kayak hilang semua, bahkan yang aku pelajarin semalam sebelum ujian itu juga hilang semua rasanya. Tapi di sisi lain aku juga mikir gini sih Bu, ini memang aku yang lemah, aku yang bodoh, kayak nggak hafalkan materi, nggak paham materi, atau emang gimana ya. Jadi kayak ya itu tadi, kalau kertasnya kosong tandanya itu kayak aku menyimpulkan sendiri kalau kertas kosong, ruangan suram itu tandanya aku gagal menjalani ujian saat hari itu, padahal aku udah belajar. Dan di situ sering kali aku langsung merasa, walah berarti aku ini kurang pintar ya, berarti aku ini kurang belajar ya. Pasti kayak nanti kalau aku lihat teman-teman yang lain pasti aku langsung pikir gini, enak ya mereka langsung ngerjain, langsung bisa, padahal aku juga nggak tahu mereka kayak gimana gitu sih. Oke, berarti kenapa kok kamu merasa dulu dan merasa kurang? Kenapa? Kalau aku sih ya Bu, kalau aku lebih ke kayak aku membandingkan diriku sama temanku yang namanya Rena tadi itu. Jadi kayak di bayangan aku itu kayak ada bar tinggi gitu. Nah, si Rena ini selalu mencapai di tingginya. Nah, sedangkan aku itu selalu di bawahnya gitu ya Bu. Dan rasanya kayak aku kalau lihat si Rena ini kayak Rena ini enak ya, pintar, dia itu pintar, aku di kelas, terus kayak dia itu nggak pernah ngerasa kesusahan gitu loh, kayak dijelasin sekali sama gurunya dia langsung paham, apalagi kalau matematika langsung, bahkan gurunya kayak baru nyebutin apa itu dia langsung bisa ngerjain. Jadi aku lebih sering bandingin diri aku sama Rena tadi sih Bu. Berarti kamu suka selalu membandingkan diri kamu dengan Rena. Kamu merasa Rena lebih pintar. Lalu kalau semisal Rena nilainya lebih bagus daripada kamu, apa yang kamu rasakan? Nah itu sih Bu, kalau misalnya nilai udah keluar ya Bu, terus aku lihatlah namanya Rena. Nah namanya Rena itu di atas karena dia kan nilainya bagus ya. Terus di situ kayak aku langsung ya gara-gara itu kayak aku merasa gagal, terus aku merasa insecure, terus kayak ya itu tadi di otakku kayak nanti malu kayak teman-teman yang lain lihat, terus kayak kapan sih aku bisa kayak Rena, kayak aku pintar gitu, padahal aku itu udah belajar tuh. Tapi kan aku juga nggak tahu ya Bu, Rena masih di rumahnya gimana, nanti dia lesnya lebih rajin atau les durasinya lebih lama gitu sih. Lalu untuk selanjutnya, menurut rasa benci itu kamu melakukan apa? Kayak lucu sih Bu, aku lebih kayak kan jauh-jauh hari sebelumnya kan aku udah nyiapin ujian ini ya. Nah kalau menurut aku, kalau menurut kunci itu kan kita kan baca soal ya Bu. Nah gara-gara aku terlalu panik, mungkin karena terlalu panik aku terlalu memikirkan nanti yang gimana, sampai aku mau baca soal, mau memahami soal itu aku nggak bisa Bu. Bahkan kalaupun aku kadang sering baca soalnya ya, karena aku udah gak kenal terus membaca soalnya ya, tapi nanti aku jawabannya nggak bisa kayak yang aku pelajari sebelumnya itu, kayak nggak bisa keluar semua gara-gara aku ngerasa mulut aku tuh nggak bisa bunyi, nggak bisa kayak nggak bisa gerak gitu rasanya. Dan kalau aku tanya ke pengawasnya itu pasti aku yang merasa kayak tadi gitu, aku merasa takut, merasa malu, pokoknya nggak bisa gitu Bu, nggak bisa jawab lah. Oke, kamu sudah sangat bagus Hanifah karena sudah mau mengeluarkan semuanya. Nah, di sini Ibu
bisa menceritakan semua di sini. Begitu. Nah, kalau ibu boleh tahu, apakah kamu waktu tentang mimpi soal ujian ini pernah mimpi di waktu SMP atau hanya di masa SMA saja? Waktu SMP sih kayaknya pernah ya Bu, tapi paling sering sih di SMA ini ya, mungkin karena lingkungan baru ya Bu. Oh iya, sangat wajar. Tadi kan Kak Ibu sudah menyebutkan memang di kondisi SMA, apalagi baru seperti kamu kan, itu perlu adaptasi ulang, terus kenyamanan di kelas. Gak apa-apa, justru kamu ketika di lingkungan baru itu kamu manfaatkan sebaik-baiknya, jangan merasa malu. Kamu bisa menggali potensi kamu lebih dalam. Kamu juga merasa aku mampu, aku bisa menjawab, bisa belajar lebih lagi. Nah, biasanya lebih enak kalau punya teman dekat. Apa kamu sudah punya teman dekat? Kalau di SMA ini ya Bu ya, kalau di SMA ini sih aku udah ada beberapa teman dekat sih Bu, tapi aku juga belum berani kalau mau menceritakan seperti ini, soalnya nanti aku takut dikira aku aneh atau aku takut dikira aku lemah kayak teman-teman yang lain aja baik-baik aja, masa aku enggak. Jadi nanti aku takutnya mereka mikirnya kalau aku tuh aneh gitu sih Bu. Kenapa kok kamu merasa aneh? Karena aku lihat teman-temanku semua, aku lihat teman-teman sekelasku itu mereka itu kayak lancar-lancar aja gitu loh Bu, kayak nggak ada beban, nggak ada yang dipikirkan, terus kayak di kelas itu mereka juga lancar, ngerjain ujian mereka lancar, nilai mereka sebagian besar juga bagus sih Bu. Sebenarnya kamu nggak aneh, itu manusiawi, kamu merasa insecure atau kepikiran diri itu nggak apa-apa. Karena kamu sebenarnya juga sudah berkomunikasi, itu nggak apa-apa. Kamu ceritakan mereka, kalau mereka juga bisa melihat rahasia kamu dan kamu bisa terbuka dengan mereka. Makanya penting memilih pertemanan dengan baik kan, gitu. Nah, sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, gimana? Apakah kamu sudah merasa lega atau ada yang mau diceritakan lagi? Sejauh ini aku merasa cukup lega sih Bu, dan aku sempat kaget sedikit sih, ternyata mimpi itu kita nggak boleh sepenuhnya langsung percaya ya Bu. Iya, benar sekali. Karena mimpi itu sinyal dari apa yang selalu kita pikirkan. Tapi itu juga menjadi tanda gitu loh. Bukan selalu kamu jadi mengatakan. Oke. Sebelum itu, biar karena kamu sudah mengetahui polanya kan, ibu boleh nggak ngasih tugas ke kamu? Boleh. Nah, tugasnya karena kamu kan sudah bercerita, sudah menceritakan mimpi-mimpi yang sering membuat kamu hari ini apa, masalah kecemasan dan lain sebagainya. Nah, ibu minta tolong kamu setiap bangun tidur, sebelum kamu membuka handphone, sebelum kamu mulai mandi atau aktivitas dalam hari itu, setiap pagi saja kamu sempatkan untuk menulis mimpi apa semalam yang sudah kamu impikan. Entah mimpi nggak apa-apa. Pokoknya mungkin ibu akan tagih waktu kita pertemuan konseling selanjutnya. Nah, ini sangat membantu nih, karena kan kita jadi tahu kamu beberapa kali mimpi ini lagi atau mimpi enggak gitu. Karena kan itu kalau kita masih memikirkan kan masih masuk ke dalam mimpi. Nah, itu biar kita tahu perkembangannya. Nah, lalu yang kedua, setiap kamu terbangun kan mimpi dulu itu kan nggak sepenuhnya langsung hilang kan? Biasanya muncul lagi. Nah, setiap muncul itu ketika kamu terbangun, kamu bilang kan jantung rasanya berdebar. Coba dengan menarik nafas yang dalam 3 kali, keluarkan. Lalu coba deh, mungkin kamu bisa minum untuk menenangkan diri. Jangan berlarut-larut, jangan malah dipikirkan alur mimpinya. Coba dari situ kamu langsung putus dan kamu langsung memikirkan bahwa ini tuh bukan kenyataan, ini hanya sinyal. Ini tuh sebenarnya fakta nggak sih gitu. Ini hanya sinyal saja, terlalu banyak yang aku pikirkan, makanya sampai mimpi aku kecapean gitu.
cara yang kedua tadi, berarti kalau aku semisalnya aku mimpi, berarti aku kayak nggak boleh langsung bangun terus aku memikirkannya sampai aku nggak pikir lagi. Berarti kan kita itu nggak boleh langsung memikirkan mimpi-mimpi itu ya Bu. Iya, jadi kalau mimpi buruk itu kan abstrak ya, jadi susah untuk ditebak kadang. Itu jangan langsung percaya. Itu coba deh kamu langsung refleksi. Kira-kira hari ini tuh aku capek kenapa ya? Coba dikoreksi lagi. Ada mimpi kamu kurang tidur, jadinya sampai mimpi buruk, terus kamu memikirkan apa? Nah, boleh kita coba lagi nanti sesi itu selalu bersedia, tapi kita coba dulu, jangan mendadak. Nah, jangan lupa tadi tugasnya ya, ingat kan? Oke, sip. Lalu apakah ada pertanyaan lagi sebelum itu? Sejauh ini sih nggak ada ya Bu, dan aku merasa nggak ada yang bertanyain lagi sih Bu, tapi kayak setelah aku bercerita ini aku merasa ringan banget rasanya, kayak nggak ada beban lagi, dan aku akan coba cara-cara yang sudah Ibu kasih tahu tadi sih. Ya, oke, sip. Ibu juga ikut senang dengarnya. Selain ini kan masih banyak ya yang harus ditempuh, kayak luasnya juga masih kurang sedikit lagi. Jangan sampai lengah, jangan sampai stres karena terlalu banyak pikiran. Tetap ya udah belajar sesuai alurnya aja, diikuti dengan baik. Kalau perlu refleksi juga nggak apa-apa sama teman-teman. Lagian kan kalau terlalu banyak pikiran kan kita capek sendiri. Padahal itu pikiran yang kita bahas sendiri gitu loh. Itu Eva. Jadi saya terus semangat dan berjuang. Iya Ibu Priska, terima kasih banyak ya Ibu Priska. Sampai jumpa lagi.